diceritain alasan kenapa sih mau memproduksi film Kakak Bos? Oke. Sebenarnya ide Kakak Bos tuh kalau mau diomongin kan udah lama ya. Bahkan sebenarnya sebelum kita produksi Ngeri-Ngeri Sedap, ide Kakak Bos tuh udah ada. Bahkan sedikit hint sebenarnya Kakak Bos tuh harusnya film kedua Imaginary setelah Ngeri-Ngeri Sedap yang kita produksi. Tapi kita memilih mematangkan sampai akhirnya jadi film kelima. Kenapa? Karena Ari itu punya keresahan yang menurut kita memang keresahan yang valid gitu, bahwa film Indonesia Timur kebanyakan itu, tanpa merendahkan, tapi kebanyakan Indonesia Timur itu dikisahkan sebagai kisah yang sedih, bukan yang riang, atau bahkan kalaupun memainkan film Indonesia Timur biasanya pemainnya justru bukan dari Indonesia Timur. Makanya Ari tuh punya ide, pengen dong Bang ngomong ke kita, ngomong ke gue dan Ernest, bahwa pengen dong punya film Indonesia Timur yang ditulis oleh orang Indonesia Timur, di daerah Indonesia Timur, dimainkan sebagian besar oleh orang Indonesia Timur, tentang Indonesia Timur. Paling waktu itu diskusinya adalah, Ri, syutingnya di mana? Di Jakarta apa di Indonesia Timur nih? Enggak, kebetulan ini premisnya tentang orang Indonesia Timur yang tinggal di Jakarta. Ya udah, salaman nih. Karena secara premis pun pas Ari kasih juga, ini menarik sih, kita nggak pernah dengar soal ini. Ini kayaknya bisa kita kembangin, bagaimana kita menceritakan tentang Indonesia Timur tanpa harus berangkat ke Indonesia Timur. Oke. Pemilihan pemainnya ini kan rata-rata dari Indonesia Timur. Iya. Itu cara milihnya gimana sih? Mungkin bisa diceritain prosesnya. Ini lucunya mirip sama Ngeri-Ngeri Sedap lagi-lagi. Beberapa pemain udah diplot sama Ari dan tidak boleh diganti. Salah satunya adalah Godfred. Godfred tuh udah dari awal premis sudah ada nama Godfred. Nah, Ari maunya Godfred karena pengen memunculkan sosok Godfred. Biasanya orang tahu Godfred tuh keras. Pasti kalau lihat Godfred tuh pasti fighting nih, pasti akan banyak berantemnya. Iya, ada berantem memang, tapi not just itu gitu. Kita kan kembangin Godfred sebagai seorang ayah. Ari tuh udah punya plot bahwa pengen membawa teman-teman dari Indonesia Timur, bukan hanya aktornya. Makanya kalau di film ini ada fighter, ada dancer, ada singer. Jadi kita jadiin satu dengan kita lihat aspeknya bahwa mereka memang bisa acting kok gitu. Kalaupun perlu improvement, perlu latihan, nggak begitu improvement yang cukup banyak. Akhirnya oke. Paling biasanya nama-nama yang krusial waktu itu adalah penentuan Gloria Hillary sebagai Angel. Dia adalah film pertamanya dia. Kita nyari sebelum ditentukan Angelnya Gloria itu, kita sempat ada beberapa nama yang udah dikenal gitu, kita coba, kita lihat. Ari belum serak. Kayaknya sosoknya, karena disandinginnya benar-benar sama Putri Nere sama Godfred yang udah kita tentukan duluan kan. Dicoba semua, nggak bisa, kayaknya ini harus nama baru. Yuk kita coba. Imaginary kalau nggak cari gara-gara nggak kayak gini. Yuk kita cari gara-gara, kita cari nama baru. Akhirnya kita casting banyak anak-anak Indonesia Timur sampai ketemu 3 besar. Alot juga untuk menentukan satu nama terakhir, sebelum akhirnya kita putuskan sepakat Gloria yang menjadi newcomer di sini gitu, dan kita happy banget sih dengan ada Gloria. Wah, seru. Jadi sering berantem juga dong buat nentuin para pemain. Sebenarnya nggak sampai berantem yang gimana, tapi sebenarnya kalau penentuan pemain nggak. Biasanya kita kalau ada berantem quote unquote debatnya lebih ke gue sama Ernest berdua gitu. Ri, maaf Ri, emang orang Indonesia Timur gini? Iya bang, Indonesia Timur tuh gini. Nggak boleh diganti, nggak boleh. Itu debat dulu sampai akhirnya kita merasa berdua, iya nggak sih? Iya, ya udahlah, oke. Atau bisa kadang, Ri, kita tahu orang Indonesia Timur tuh kalau ngomong gini, boleh nggak dirubah begini, nyari jalan tengah aja biar Ari juga biar ketemu. Ya udah, boleh deh bang. Ini kita udah. Jadi kadang kita ngambil marketingnya begini, secara produksi gini, tapi lu juga tersampaikan keinginan Indonesia Timurnya itu sih. Adalah debat-debat tipis mah adalah pasti. Ya, pada saat berdebatnya jadi juru penengah siapa? Biasanya siapa sih? Sebenarnya udah pasti 2 lawan 1 kan. Udah pasti 2 lawan 1, cuman Ari kadang-kadang 2 sendiri tuh. Jadi kita berdua ya suka jalan tengah. Sebenarnya perdebatan paling banyak adalah ketika editing. Ketika editing tuh banyak yang pada saat syuting tuh kita udah merasa kayaknya nggak gini deh. Tapi pada saat editing masih kok merasa yang kita nggak serak dari awal keluar deh. Boleh nggak kita rubah editingnya jadi begini? Nah, ada editor di tengah, itu jalan tengah biasanya. Rian editor kita, Rian, menurut lo kalau gini gimana? Kita coba dulu ya, dicoba. Akhirnya semua yang nonton, yang edit lihat, kayaknya sepakat yang ini deh. Jadi akhirnya
voting, ada votingnya. Kadang jalan terakhir sih ada FGD kan. Pada selesai voting, yang Ari masih nggak serak dikeluarin di FGD gitu. Di FGD kadang Ari suka bilang, tuh kan bener, iya Derry, balikin lagi. Jadi prosesnya ini musyawarah. Iya. Jadi nggak kita tuh nggak pernah sesuai apa kata produser harus nurutin, tapi juga nggak harus melulu apa kata director. Jadi kadang-kadang kita nyimpen di titik terakhir kita ada FGD kan. Di FGD itu kita itu harus terakhir, semua unek-unek harus keluar di situ. Nggak boleh selesai FGD akhirnya masih ada unek-unek, itu malah lebih bahaya. Udah keluarin, kalau lu merasa nggak serak di situ, tanya ke penonton lu bener nggak itu, ya udah gitu sih biasanya. Maksudnya tanya penonton ini apa? Sorry. FGD kan ada penonton. Iya. Nah, misalnya kita dari awal udah bertanya-tanya, scene ini harusnya ekspektasinya begini nih. Misalnya contoh ada sebuah komedi yang kurang kena misalnya, kita tanya penonton, menurut lu komedinya yang ini kena nggak? Kena kok, lucu. Nah kita itu berarti Ari benar bisa. Ya udah gitu. Ada yang ditanyain belum? Langsung diam semua. Nanya boleh nanya apa ke bahasa Indonesia Timur. Kenapa filmnya nggak pakai bahasa Indonesia Timur gitu dong? Tuh gua kasih pertanyaannya. Ada masalah secara bahasa. Ada itu masalah tuh. Biar ditanya karena gue ada masalah itu di situ. Jadi kan kita sepakat bahwa film ini harus bahasa Indonesia gitu. Kalaupun ada bahasa Indonesia Timur tuh ada tipis-tipis. Adalah di film ini ada tipis yang kita memang kasih subtitle juga bahasa Indonesia. Tapi nggak boleh dominan gitu. Karena kita pengen film ini kan di Jakarta, yang nonton harus nasional, harus bisa mengerti tanpa harus baca subtitle. Akhirnya kita keputusannya bahasa Indonesia. Tapi krusialnya adalah orang-orang Timur ini memainkan dialek yang kita orang Jakarta bisa butuh mengulang kadang. Maaf tadi ngomong apa? Nah kadang-kadang kita kalau lagi take, Ri boleh nggak di retake? Kayaknya nggak kadang. Udah saya udah ngerti. Ya lu ngerti kan, lu kan orang Indonesia Timur. Jadi kita tuh kalau lagi syuting ada Ari sebagai sutradara, ada Arif Brata sebagai komedi konsultan, Min seorang Indonesia Timur juga. Ada co-director kita Kristo Emmanuel yang kadang-kadang sudah paham tentang Indonesia Timur gitu. Jadi pas denger aku sama Eres di belakang kan, kok lu bertiga ngerti? Tadi dulu gak lu, gue gak ngerti. Jadi kadang kita retake, nah udah ngerti bang, aman ini, aman. Ya, kita suka lihat-lihatan berdua, aman ini. Udah kadang pada saat editing kemarin kita preview, tuh kan nggak denger. Jadi ada beberapa yang akhirnya kita dubbing misalnya, atau saking ini kan timnya Indonesia Timur, mereka saling pemain, mau nyingkat bahasa pun mereka udah tahu ngomong apa gitu. Tapi kita yang nonton tuh, wih nggak ngerti, boleh diulang nggak kayak. Jadi kadang-kadang anak-anak Indonesia Timur, teman-teman Indonesia Timur ini harus disadarkan, boleh nggak pelan-pelan ngomongnya. Itu sih yang jadi lumayan PR buat kita yang nggak terbiasa dengar bahasa Indonesia. Itu aja. Terima kasih, selamat menonton tanggal 22. Mau ngerekam yang itu biasa, ngejapin aja nonton. Oh, iya. Udah, Oke.